hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Oke, kembali lagi di PB Ina, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Dan kita masih ngebahas tentang ganda putri yang masih nggak kelar-kelar di rudung masalah. Ini Mbak Wit nih gimana nih menyikapi ganda putri ini karena udah banyak yang cedera. Terus juga Apriva dia masih belum tahu nih bakalan turun apa nggak di Olimpiade. Sekarang ditambah Ripka harus mundur. Ini mundur dari PBSI doang atau pensiun, Mbak? Kalau kita Aduh. lihat dari statementnya Ripka itu kan yang di Instagram media memang pensiun ya dari dunia Pensiun. bulu tangkis. Oke. Kita sempat nanya juga sama tunangannya Mas Rian Jombang. Kita juga sempat tanya ini apakah Ripka itu mundur aja dari pelatnas dan akan ada rencana main di luar. Dia bilang belum ada tuh seperti itu. Sejauh ini memang plannya ya adalah pensiun dan fokus ke keluarga yang akan dibentuknya Oke. setelah nanti menikah dengan Mas Rian Jombang. Nah, tapi ini kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya, aku nggak mau bilang BL nanti diserbu lagi sama teman-teman. Itu bukan BL ya, sorry itu bukan BL ya, itu netizen gitu. Jadi apa benar semendadak itu? Soalnya kan Ricky Subagio juga bilang ya, agak menyayangkan karena sudah disiapkan proyeksi panjang. Dan juga Lani juga bilang nih keputusannya walaupun sebelumnya udah pernah disampaikan baik-baik tapi belum tahu kapan gitu kan. Tapi ini kalau sebenarnya netizen jeli nih ataupun BL sendiri jeli itu kita sempat nanyain waktu di Indonesia Master. Kita saat itu lagi preskon dan sehari sebelumnya itu sempat ke-spill sama si Ripka sendiri kata-kata ya nanti Lani walaupun mau pasangan sama siapa saja saya harapkan bakalan sukses. Itu sempat kita tanyain kalau mau lihat ini dia cuplikannya. Ini kemarin kan ada sempat cuplikan kemarin pas diwawancarain Ripka sempat bilang ya untuk Lani walaupun gak sama saya mungkin sama partner yang lain mungkin ada rencana mau pensiun dini atau apa atau enggak mungkin karena trauma diganti-ganti pasangan terus jadi kayak kepikiran ntar lah nih naik gue diganti lagi nih gitu. Ya kita nggak ada yang tahu ke depannya juga ya saya ngomong kayak gitu ke Lani karena ya emang apa ya kita nggak tahu ke depannya itu doang nggak ada maksud lain untuk pensiun dini atau enggak ada. Oke, jadi menyangkal itu terjadi ya karena BL-BL di luar sana langsung berspekulasi. Oke, thank you. Ya. Oh, nah ini kalau kita tanya kurang lebih 2000 masih tahun ini ya? Iya, Indonesia Master. Tahun ini ya 2024 ya Indonesia Master ya. Itu masih menyangkal. Tapi sekarang akhirnya dia memutuskan untuk pensiun dini. Ini kalau untuk partner sendiri ini sebenarnya kalau Ci Debbie mau pensiun ngomong sama partner ini biasanya berapa lama sebelum pensiun nih, Ci? Ya cukup lama ya, maksudnya karena kan kita main berdua, beda ya kalau main tunggal kita nggak punya tanggung jawab ke pasangan ya. Karena kan kalau kita main ganda ada ketergantungan nih, pasangan juga ketergantungan kita juga bergantung sama pasangan. Kalau untuk aku pribadi sih aku cukup lama, waktu itu mungkin 1,5 tahunan mungkin. Sama Ricky dulu ya berarti ya? Dari aku ada plan itu kan dari memang udah sama Ucok. Oh masih sama Ucok? Ya itu pun aku udah diskusinya itu 2 tahun sebelumnya mungkin sama Karicat ya. Untuk mutusin merit gak ya gitu. Merit apa enggak nih, merit atau enggak nih. Itu 2 tahun lah kurang lebih 2 tahun sebelum benar-benar aku mutusin untuk nikah. Jadi kan kenapa juga waktu itu aku mutusin untuk nggak terus sama Ucok sendiri juga karena kan aku tahu dia masih ngejar Olimpiade, itu butuh proses untuk dia ngejar poin tuh berapa tahun, kita udah ada hitung-hitungannya sendiri. Makanya dari awal udah 2 tahun sebelumnya udah diputuskan untuk akhirnya pisah. Jadi memang nggak mungkin itu instan gitu aja, itu nggak mungkin Kak, pasti udah ada obrolan sih sebelumnya. Oke, tapi kalau udah lihat dari ini sendiri nih, tapi kan udah fix kalau ini sebenarnya alasannya karena mau menikah gitu. Sayang nggak sih Mbak? Soalnya kan kalau bisa dilihat terakhir kemarin pun abis juara ya di Tour Eropa kemarin mereka dia Lani sama Ripka sendiri juara gitu.
lagi ibaratnya trennya juga lagi naik gitu si Lani sama Ripka sendiri, disayangin nggak sih Mbak? Sebenarnya mungkin bukan cuma kita ya, tapi teman-temannya di ganda putri itu banyak banget yang menyayangkan karena mereka bilang memang Ripka masih dibutuhkan juga di ganda putri. Dan dari segi usia juga dia istilahnya bukan yang pemain yang udah tua banget lah umurnya gitu, masih ada kesempatan. Tapi Apri tuh sempat bilang gini, mungkin ada hal yang kita nggak tahu. Ya. Dan itu bener juga gitu ya, karena teka-tekinya nih agak-agak membingungkan juga karena semua orang di sekitar dia bilangnya itu kaget gitu. Jadi mulai dari Lani, Fadia, mantan partnernya, semua kaget, sampai Kabit Binpres juga Ariki bilang kaget karena ya itu tadi kan udah diprogramkan ke 3 turnamen dan itu harus dibatalin gitu. Dan sebenarnya memang Lani bilang Ripka itu pernah ngomong sudah di awal 2024. Udah pernah di sounding? Iya, dia ngomong tuh 2 kali mau pensiun awal 2024 sama 3 hari sebelum dia memang announce. Jadi yang kedua ini tetap bikin Lani kaget karena dia nggak bilangin tanggalnya kapan, bulan apa, tahu-tahu udah ya gue pensiun gitu, kaget Laninya. Oke, dan kalau bisa dilihat juga sebelumnya nih pasangan ex partnernya dari Ripka sendiri yang sekarang lagi bercokol di Amerika yaitu si Feby. Dan juga siapa adanya Mas Tommy? Jauza itu berpartner kembali dan juara di sana. Itu kayak netizen menganggapnya apakah ini ada sebuah petanda kalau dia bakal nyusul juga ke Amerika nanti. Waduh. Kita kan namanya netizen kan suka Nanti kapan Cocok nih? logi ya. cocok logi, bener banget Nanti nih. tuh kapan? Kalau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kan kita nggak tahu. Tapi yang pasti kemarin Rian kan ngomong bahwa Ripka memang mau mensupport dia Oke. untuk fokus ke Olimpiade Paris gitu. Tapi ya nggak dalam waktu dekat lah berarti. Tapi nggak tahu nih kalau nextnya gimana. Jadi nih buat BL sendiri jangan berspekulasi aneh-aneh karena sudah dikonfirmasi sendiri sama tunangannya yaitu Mas Rian. Itu kalau Ripka memang pensiun untuk mendukung dia untuk di Olimpiade 2024 ini. Dan benar-benar untuk saat ini untuk mempersiapkan ke pernikahannya gitu. Dan taktis akhirnya Lani harus bermain dipasangkan dengan Rahel. Yang di satu sisi kehilangan partnernya karena cedera gitu. Buat kalian sendiri ini pasangan baru ini prospeknya seperti apa? Ya kalau kita lihat prospek, yang pasti kita nggak tahu dua-duanya lagi kena Tinggal Ditinggalkan. pasangan. Iya, lagi kena mental ya. Yang satu ditinggal pasangan, yang satunya karena keadaan, karena cedera gitu kan. Dan sama-sama baru juara lagi. Ya itu sebenarnya nggak gampang bagi kedua pemain yang nanti bakal pasangan dan bakal main lagi. Karena kan mereka harus adaptasi lagi, terus harus punya goals yang baru lagi, ada planning baru lagi, cari ranking lagi. Itu nggak gampang gitu kan bagi kedua pemain. Jadi tinggal kalau menurut aku tapi pasti dia berdua ini akan dikasih prospek yang jelas sih sama Ko Didi. Jadi lu akan tandingnya ke sini tapi dengan catatan ya lu komit ya gitu. Jangan di tengah jalan salah satu stop. Pusing juga nih Ko Didi, bisa sakit lagi nih, pusing kan. Iya loh, maksudnya enggak gampang gitu. Enggak gampang untuk nyatuin 2 orang yang benar-benar satu tujuan terus tuh nggak gampang. Tapi Ci ini kalau misalkan pasangan baru ini mungkin kan kalau di pelatnas sendiri udah sering latihan gonta-ganti pasangan dong. Kalau untuk permanen pasangan ini sebenarnya butuh waktu berapa lama sih Ci kalau Cici sendiri nih dengan pasangan baru? Sebenarnya tergantung beda-beda orang juga, beda-beda kebutuhan. Dia ada jangka pendek ini ada yang harus dikejar atau enggak. Tapi kalau memang enggak, mungkin dalam 3 turnamen masih bisa dilihat. Tapi kalau aku lihat kayak sekarang, berarti kan pilihan cuma Lani pasangan sama Rachel ya. Kayaknya kan nggak ada pilihan lagi juga buat mereka. Yang lain kayaknya udah masih terlalu junior lah. Sedangkan belum ikut level-level turnamen yang seperti yang mereka ikuti. Jadi otomatis ini sebenarnya akan dipatenkan nih pasangan ini gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa langsung ngelihat dalam 1-2 turnamen terus kita judge, wah nggak bisa nih pecah aja segala macam, nggak bisa. Kita harus kasih mereka proses, kasih mereka waktu juga untuk saling klop satu sama lain gitu kan. Saling kenal juga. Iya, ya udah kenal sih ya kayak. Ya, karena kan pastinya main di dalam latihan sama main di turnamen itu karena beda ya. mentalnya kan beda.
Oke. Nah, buat ini sendiri Mbak Wit, kalau kayak apa namanya personality, kalau pergantian pasangan itu sebenarnya harus gimana nih perkenalannya nih Mbak Wit nih? Mungkin kalau dibilang sama Cidebi sendiri kalau kenal pasti sama-sama kenal. Tapi kan kalau kita udah masuk ke turnamen itu harus tahu dia Ya. karakternya seperti apa. Mungkin kalau dalam satu tim itu sepengalaman gue ya, Aha. anak-anak itu mereka memang sudah mengenal lah satu timnya di dalam maupun di luar lapangan. Oke. Jadi misalnya kayak ada rencana si A mau partner sama si B nih, mereka tuh udah tahu tuh, oh kalau dia kebiasaannya gini nih, kalau di lapangan gini-gini, atau let's say misalnya Saling spill sama berarti udah seseorang, nih. iya misalnya kayak dulu Owi mau dipartner sama Butet dulu ya, Ya. waktu sebelum mereka partneran. Owi udah tahu Cibutet nih orangnya ambisius apa segala macem, dia udah aware. Begitu juga pemain-pemain lain. Menurut gue sih sepengalaman gue mereka dari penjelasannya, ceritanya, mereka tuh udah paham. Kayak misalnya nih Rahel, berarti Lani tuh kayak gimana sih? Dia kurang lebih menurut gue udah tahu ya, walaupun tetap aja satu turnamen dua turnamen yang seperti Debbie bilang tadi nggak bisa nih kita jadiin Tolak acuan. ukur, Iya, baik dari segi arah permainan maupun secara environment mereka berdua gitu. Oke, nah ini kan pasti kalau pasangan yang ditinggalin pasti ada meninggalkan satu pasangan yang nggak dapet pasangan nih, gitu. Sementara kita kalau lihat sendiri ini Trias yang Mbak Wit suka panggil Tarjo ini lagi Mohon harus maaf, bukan gua yang manggil Tarjo ya, tolong ya. Tapi teman-temannya. Oke, ini teman-teman Mbak Wit juga akhirnya panggilnya Tarjo. Coba dijelaskan ini nasibnya Trias sendiri gimana nih Mbak Wit nih? Kalau Ada updatean kah? kemarin itu kan PBSI sudah melakukan press conference dengan kepala tim medisnya juga, Prof. Nicholas. Jadi memang disebutkan bahwa hasil pemeriksaannya itu memang bukan kesleo atau cedera biasa, tapi memang dia parah, memang berat. Dan Prof. Niko tapi nggak bilang, dan dia tidak menjawab apakah itu ACL atau bukan, karena ada sempat wartawan yang nanya, dengar-dengar ACL ya Prof gitu. Wah saya nggak bisa bilang detailnya gitu. Tapi kemudian Prof. Niko menjelaskan tentang cedera ACL itu sendiri tanpa dia bilang Triasnya iya atau enggak gitu. Tapi Jadi menjelaskan bahwa karena ada yang nanya berapa lama kira-kira nih Trias bisa balik lagi. Dia bilang nggak bisa diketahui juga karena tiap orang beda. Tapi dia memberikan contoh macam-macam. Ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang minimal 18 bulan tergantung orangnya sendiri gitu. Kalau 6 bulan kan berarti paling enggak nih Rahel sama Lani lebih dari 3 turnamen harusnya Dep ya. Dan harus mulai lagi dari awal lagi. Iya. Seperti Cidebi bilang, cari ranking baru Iya. untuk Iya, bisa tembus ke betul. turnamen yang lebih tinggi. Betul. Tapi kita appreciate juga nih Ko Didi dan mungkin pengurus juga ya, gercep loh ini memasangkan Lani dengan Rahel ya. Maksudnya tanpa menunggu waktu yang lama, milih-milih apa segala macam. Karena nggak ada pilihan juga sih Mbak. Jadi Nggak ada memang pilihan. pas banget Pas satunya ditinggalin. situasinya. Bener banget, Iya. pas banget satunya Tapi ditinggalin. kadang ada yang ada situasi ya udah. Ya, ada yang lama sekali. Nanti bakalan kita bahas ya. Nanti udah gatel nih kayaknya. Iya, tapi ini appreciate gercep ini dan langsung dikirim ke Kaohsiung Masters ya Iya. di Taipei bulan Juni. Bulan Juni. Oke, dan mungkin Cidebi ada yang mau disampaikan Cidebi? Oh iya, aku mau ngingetin juga nih buat Jebret Team, jangan lupa untuk beli merch-nya Jebret Media di e-commerce kesayangan kalian. Seperti ada juga kaosnya Jurgen Klopp. Itu kan kemarin lagi pada nangis tuh ya, fansnya Liverpool ditinggal tuh Bang Valen sama tuh nangis tuh. Bang Valen juga nangis. Jadi Iya. Bang Valen juga harus beli nih berarti. Langsung di check out soalnya takutnya udah kehabisan nih, lagi viral soalnya ini. Oke, jadi sekali lagi buat yang suka sama Liverpool, pokoknya Jebret Team jangan lupa, jangan ketinggalan merch dari Jebret Media di e-commerce kesayangan kalian. Seperti ada kaos dari Jurgen Klopp, mantan pelatih dari Liverpool. Nah, apalagi semalam nih fans Liverpool nih pada habis nangis nih perpisahan sama Klopp sendiri. Ya udah langsung aja di check out gitu. Dan yang pastinya jangan kemana-mana. Yang pasti kita bakalan nanti ngomongin lagi, Mbak Wit udah semangat banget mau spill apa ini? Tetap di PBI nah. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.